Halo, selamat datang. Pernah nggak sih kamu merasa kayak ada sebuah naskah yang nggak kelihatan, yang ngatur gimana cara kamu bersikap dalam sebuah hubungan? Nah, hari ini kita bakal bongkar cetak biru tersembunyi yang ngebentuk cara kita nyambung sama orang lain, dan yang paling penting, gimana cara kita bisa nulis ulang naskah itu. Jadi, kenapa ya kita kayaknya kok ya jatuh ke lubang yang sama terus? Milih pasangan yang tipenya mirip-mirip, atau terjebak dalam drama konflik yang polanya itu lagi, itu lagi. Jawabannya ternyata ada jauh di masa lalu kita, di pengalaman-pengalaman kita yang paling awal. Oke, yuk kita selami ini lebih dalam. Coba bayangin deh, di dalam diri kita masing-masing itu ada semacam sistem operasi khusus buat hubungan. Sistem ini tuh diinstal pas kita masih kecil banget dan terus berjalan di belakang layar, mempengaruhi pilihan kita, reaksi kita, bahkan harapan kita sebagai orang dewasa. Inilah yang kita sebut cetak biru internal. Nah, dalam dunia psikologi, sistem operasi ini ada nama resminya, gaya kelekatan atau attachment style. Ini tuh fondasi cara kita berelasi yang cetakannya sangat dipengaruhi oleh gimana orang tua atau pengasuh kita ngerespons kebutuhan kita waktu bayi. Apakah mereka selalu ada, apakah mereka peka, semua itu ngebentuk kode dasar kita. Sekarang kita bedah lebih dalam ya. Sebenarnya ada 4 gaya kelekatan utama yang bisa ngejelasin hampir semua perilaku kita dalam hubungan. Mengenali mana pola yang paling dominan di diri kita itu langkah pertama yang krusial banget untuk bisa berubah. Secara garis besar ada satu gaya yang ideal, yaitu secure atau aman. Tapi ada 3 gaya lain yang sering jadi sumber masalah. Anxious, cemas, avoidant, menghindar, dan fearful avoidant, campuran. Nah, gaya-gaya yang tidak aman atau insecure inilah yang bakal kita kupas tuntas, karena disinilah akar dari banyak pola hubungan yang nggak sehat. Pertama, anxious attachment. Ini biasanya datang dari pola asuh yang nggak konsisten. Kadang disayang banget, kadang dicuekin. Hasilnya, pas dewasa, mereka selalu merasa was-was, seolah-olah cinta itu bisa ditarik kapan aja. Mereka butuh diyakinin terus-menerus, cuma untuk merasa aman dalam hubungan. Lanjut, ada avoidant attachment. Nah, orang dengan gaya ini biasanya dari kecil dididik untuk jadi super mandiri, di mana dukungan emosional itu jarang banget dikasih. Mereka jadi belajar kalau bergantung sama orang lain itu nggak aman. Jadi mereka bangun benteng yang tinggi. Buat mereka, kedekatan itu terasa bikin sesak, bukan menenangkan. Dan yang terakhir, fearful avoidant, atau sering juga disebut disorganized. Ini yang paling campur aduk. Di satu sisi, mereka pengen banget dekat sama orang, tapi di sisi lain, mereka takut setengah mati. Ini tuh kayak tarik ulur yang gak ada habisnya. Pola ini sering banget akarnya dari trauma atau pengalaman masa kecil yang bikin takut dan bingung. Oke, jadi gimana cetak biru dari masa kecil ini beneran muncul dalam hidup kita? Poin pentingnya adalah pola-pola ini nggak berhenti di kita aja. Mereka cenderung diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kayak warisan keluarga yang nggak kelihatan. Dan ini bukan cuma omongan kosong loh. John Bowlby, bapaknya teori kelekatan, udah bilang dari dulu. Dia mengamati kalau cara kita berinteraksi, bahkan cara kita jadi orang tua, seringkali cuma gema dari cara kita dibesarkan. Tanpa sadar, kita mengulang sejarah keluarga. Salah satu wujud paling umum dari pola kelekatan yang gak aman ini adalah codependency. Untungnya ada kelompok seperti Codependence Anonymous atau CODA yang sudah membuat semacam peta yang luar biasa jelas untuk membantu kita melihat pola-pola ini dan gimana cara untuk pulih. Kita lihat contohnya ya. Dalam pola penyangkalan, seorang codependent itu bisa jadi beneran gak tahu apa yang dia rasain karena terlalu fokus sama perasaan orang lain. Nah, dalam pemulihan, mereka belajar untuk pulang ke diri sendiri, kenalan lagi sama perasaannya, dan bisa bedain mana peduli yang sehat, mana yang cuma ngurusin berlebihan. Terus ada pola harga diri rendah. Wah, ini intinya dari banyak masalah kelekatan. Coba deh lihat perubahannya. Dari yang tadinya mau bikin keputusan kecil aja susah, jadi percaya sama kemampuan diri sendiri. Dari yang merasa aku nggak pantas dicintai, menjadi sebuah kesadaran mendalam bahwa, hey, aku ini berharga. Dan pola kepatuhan. Ini tuh dimana seseorang rela ngorbanin kebutuhan, nilai, bahkan keselamatannya sendiri, cuma biar orang lain senang. Pemulihan di sini adalah tentang membangun batasan atau boundaries. Ini bukan soal jadi egois ya, tapi soal menghargai diri sendiri sama besarnya dengan kita menghargai orang lain. Nah, sekarang kita fokus ke salah satu pola yang paling bikin bingung. Apalagi kalau pasanganmu itu tipenya avoidant. Yaitu pas mereka tiba-tiba, menarik diri, jadi dingin,
Ini tuh mereka cuma butuh waktu sendiri, atau ini beneran tanda-tanda akhir dari hubungan? Kuncinya ada di konsep yang namanya avoidant deactivation. Anggap aja ini kayak tombol darurat di dalam diri mereka. Begitu kedekatan emosional terasa terlalu intens, terlalu penuh, klik, sistem mereka otomatis mati sebentar untuk melindungi diri. Penting banget buat diingat, ini bukan berarti mereka nggak peduli. Ini cara mereka buat nggak kewalahan. Tapi gimana cara bedalinnya sama putus beneran? Nah, riset menunjukkan ada beberapa tanda. Kalau penarikan dirinya jauh lebih ekstrim dari biasanya, kalau dia mulai nyalahin kamu terus-terusan, kalau ada taktik manipulatif, atau kalau dia mutusin hubungan lewat chat doang, kemungkinan besar ini lebih dari sekedar deactivation. Kabar baiknya, setelah semua ini, kabar baiknya adalah cetak biru itu bukan takdir. Pola-pola yang sudah tertanam puluhan tahun ini bisa diubah. Kita bisa, dengan sadar, menulis ulang kode relasional kita untuk menciptakan hubungan yang jauh lebih sehat dan memuaskan. Dalam dunia terapi, ada 2 level perubahan. Perubahan level 1 itu kayak ganti perilaku. Misalnya, oke, kita berhenti berantem soal uang. Tapi perubahan level 2 itu jauh lebih dalam. Ini soal mengubah aturan main kenapa kita berantem soal uang terus-terusan. Kita mengubah sistemnya, bukan cuma gejalanya. Jadi, ini dia poin utamanya. Tujuan kita bukan cuma nambal sulam perilaku yang salah, tapi kita membangun sistem operasi yang baru. Sebuah sistem yang nggak lagi berjalan di atas rasa takut dari masa lalu, tapi di atas fondasi secure attachment. Rasa aman, percaya diri, dan komunikasi yang jujur. Dengan semua pemahaman ini, aku mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan. Setelah melihat semua pola ini, kecemasan, penghindaran, kepatuhan, pola spesifik apa, sekecil apapun itu yang kamu siap untuk mulai ubah hari ini. Karena perubahan besar itu selalu dimulai dari satu langkah kecil yang kita ambil dengan sadar.